Materi BPI Kelompok Pak Mahisa. Ikhlas dalam beramal. Sabtu 7 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dalam beramal. Diriwayatkan dari Amir al-Mu'minin, pemimpin kaum beriman, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari. Faedah hadis. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa niat merupakan timbangan penentu kesahihan amal. Apabila niatnya baik, maka amal menjadi baik. Apabila niatnya jelek, amalnya pun menjadi jelek. Syarh Arba'in lil An-Nawawi. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Bukhari mengawali kitab sahihnya, Sahih Bukhari, dengan hadis ini, dan dia menempatkannya layaknya sebuah khutbah pembuka untuk bab itu. Dengan hal itu seolah-olah dia ingin menyatakan bahwa segala amal yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah, maka amal itu akan sia-sia, tidak ada hasilnya baik di dunia maupun di akhirat. Jami'ul Ulum. Ibnu As-Sam'ani rahimahullah mengatakan, hadis tersebut memberikan faedah bahwa amal-amal non-ibadah tidak akan bisa membuahkan pahala kecuali apabila pelakunya meniatkan hal itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Seperti contohnya, makan bisa mendatangkan pahala apabila diniatkan untuk memperkuat tubuh dalam melaksanakan ketaatan. Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan, hadis ini juga merupakan dalil yang menunjukkan tidak bolehnya melakukan suatu amalan sebelum mengetahui hukumnya. Sebab di dalamnya ditegaskan bahwa amalan tidak akan dinilai jika tidak disertai niat yang benar. Sementara niat yang benar untuk melakukan sesuatu tidak akan benar kecuali setelah mengetahui hukumnya. Fath Al-Bari. Pentingnya ikhlas. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian. Siapakah di antara kalian orang yang terbaik amalnya? Surat Al-Mulk ayat 2. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan makna yang terbaik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan benar. Apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Begitu pula apabila benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Ikhlas yaitu apabila dikerjakan karena Allah, benar yaitu apabila di atas sunnah atau tuntunan. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Pada suatu saat sampai berita kepada Abu Bakar tentang pujian orang-orang terhadap dirinya, maka beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang lebih mengetahui dariku daripada aku sendiri, dan aku lebih mengetahui diriku daripada mereka. Oleh sebab itu, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka kira, dan janganlah kau siksa aku karena akibat ucapan mereka. Dan ampunilah aku dengan kasih sayangmu atas segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kitab Az-Zuhud Nuaim. Mutarib bin Abdullah rahimahullah mengatakan, baiknya hati dengan baiknya amalan, sedangkan baiknya amalan dengan baiknya niat, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rajab. Ibnu Al-Mubarak rahimahullah mengatakan, betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niatnya, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil gara-gara niat, bagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rajab. Seorang ulama yang mulia dan sangat waro berhati-hati, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, tidaklah aku menyembuhkan sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Tazkiratus Sami' wal Mutaqallim.
Pada suatu ketika sampai berita kepada Imam Ahmad bahwa orang-orang mendoakan kebaikan untuknya, maka beliau berkata, semoga saja ini bukanlah bentuk istidraj atau yang membuatku lupa diri. Syiar Al-Amin Nubala. Begitu pula ketika salah seorang muridnya mengabarkan pujian orang-orang kepada beliau, maka Imam Ahmad mengatakan kepada si murid, wahai Abu Bakar, apabila seseorang telah mengenali hakikat dirinya sendiri, maka ucapan orang tidak akan berguna baginya. Syiar Alamin Nubala. Ad-Daruqutni rahimahullah mengatakan, pada awalnya kami menuntut ilmu bukan semata-mata karena Allah, akan tetapi ternyata ilmu enggan, sehingga menyeret kami untuk ikhlas dalam belajar karena Allah. Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, penyakit hati yang paling terakhir menghinggapi hati orang-orang soleh adalah suka mendapat kekuasaan dan gemar menonjolkan diri. Al-Ittisam. Di dalam biografi Ayub Asy-Syikhtiani disebutkan oleh Syu'bah bahwa Ayub mengatakan, aku sering disebut orang namun aku tidak senang disebut-sebut. Syiar Al-Amin Nubala. Seorang ulama mengatakan, orang yang benar-benar berakal adalah orang yang mengenali hakikat dirinya sendiri serta tidak terpedaya oleh pujian orang-orang yang tidak mengerti hakikat dirinya. Zail Taubaqat Hanabilah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tahun ibarat sebagai pohon, sedangkan bulan-bulan adalah cabang-cabangnya, jam-jam adalah daun-daunnya, dan hembusan napas adalah buah-buahnya. Barang siapa yang pohonnya tumbuh di atas kemaksiatan, maka buah yang dihasilkannya adalah hanzal, atau buah yang pahit dan tidak enak dipandang. Sedangkan masa untuk memanen itu semua adalah ketika datangnya yaumul ma'ad, hari kiamat. Ketika dipanen barulah akan tampak dengan jelas buah yang manis dengan buah yang pahit. Ikhlas dan tauhid adalah sebatang pohon. Di dalam hati yang cabang-cabangnya adalah amal-amal, sedangkan buah-buahnya adalah bagian kehidupan dunia dan surga yang penuh dengan kenikmatan di akhirat. Sebagaimana buah-buah di surga tidak akan habis dan tidak terlarang untuk dipetik, maka buah dari tauhid dan keikhlasan di dunia pun seperti itu. Adapun syirik, kedustaan, dan riya adalah pohon yang tertanam di dalam hati yang buahnya di dunia adalah berupa rasa takut, kesedihan, gundah gulana, rasa sempit di dalam dada, dan gelapnya hati. Maka buahnya di akhirat nanti adalah berupa buah zakum dan siksaan yang terus-menerus. Allah telah menceritakan kedua macam pohon ini di dalam surat Ibrahim Al-Fawaid. Syekh Profesor Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah mengatakan, ikhlas dalam beramal karena Allah Ta'ala merupakan rukun paling mendasar bagi setiap amal soleh. Ia merupakan pondasi yang melandasi keabsahan dan diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana halnya mutaba'ah, mengikuti tuntunan dalam melakukan amal merupakan rukun kedua untuk semua amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajrid al-Ittiba fi Bayan. Demikianlah materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.